Allah, Allah. Siapa yang di kolbunya ada nama Allah, Allah, itu kolbunya langsung dipandang oleh Allah. Jadi Allah itu cuma pandang kolbu yang ada namanya, sama nama nabinya. Nggak ada lagi. Orang-orang yang di kolbunya tidak ada nama tersebut, itu orang-orangan, Pak. Yang ngomong Rasulullah. Apa kata beliau? Mohon maaf ya. Masalul ladzi yadhkur rabbahu wal ladzi la yadhkur rabbahu kamathalil hayyi wal mayyit. Ini hadis sahih Bukhari. Perumpamaan orang yang menyebut nama Allah di dalam kolbunya dan orang yang tidak menyebut nama Allah, seperti orang yang hidup itu yang zikir, dan orang yang tidak menyebut namanya itu mati, bangka. Siapa yang tidak bertemu aku, tapi dia percaya kepadaku, dia mencari orang yang bertemu orang, yang bertemu orang, yang bertemu orang denganku. Tuba liman ra'ani wa liman ra'a man ra'ani. Semoga kita termasuk mereka. Inilah tujuan utama haul, untuk menghubungkan diri kita dengan orang yang dia punya silsilah ilmu, kepada orang yang pernah bertemu dengan sosok-sosok yang terhubung dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang disebut tuba, pohon rahmat yang Allah ciptakan di surganya. Siapa saja yang masuk ke dalamnya akan bertemu pohon tersebut. Jika kita lewati 100 tahun perjalanan baru selesai, baru sampai di ujungnya. Semoga kita semua yang hadir ini Allah takdirkan dalam ilmunya sebagai hamba yang dapat izin berjalan di bawah pohon tuba. Amin ya rabbal alamin. Para mursyid, para masyayikh, ini nggak mungkin kita sebut satu persatu, banyak sekali. Mereka khusus datang dari Sumatera untuk merayakan atau mengadakan, memperingati haul Syekh Abdul Qadim yang dikenal dengan Syekh Mudo. Mudo itu muda, karena beliau sebelum umur 15 sudah dapat gelar Syekh dari gurunya, ulama yang lama di Mekah, namanya Syekh Abdul Rahman, seorang mukri yang bertemu dengan Syekh Ahmad Al-Marzuqi, ahli qiraat di Mekah, dan juga Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Sayyid Ahmad Zaini Dahlan ini guru daripada Said Bakri Syata, pengarang I'anatul Talibin. Said Bakri Syata adalah guru daripada Syekh Mahfud Termasi. Syekh Mahfud Termasi punya kawan juga yang berguru dengan Bakri Syata, namanya Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Juga ada Syekhana Khalil Al-Bangkalani. Ini punya murid banyak di Indonesia, di Nusantara, di jiran sana juga. Dari mereka-mereka inilah di Jawa ada ulama-ulama pejuang Ahlus Sunnah. Salah satunya Syekh Masyayikhina Hadratus Syekh Hashim Asy'ari qaddasallahu sirrahu. Begitu juga pendiri Muhammadiyah. Kalau tadi mendirikan Jamiah Nahdlatul Ulama, Syekh Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah. Dulu namanya Muhammad Darwish. Darwish itu artinya orang yang sedang suluk kepada Allah. Karena beliau bertemu gurunya di Mekah, namanya diganti, diberikan nama baru, Ahmad Dahlan, mengambil berkah dari gurunya pemberi nama. Gurunya pemberi nama, namanya adalah Sayyid Ahmad Dahlan atau Ahmad Zaini Dahlan. Dari mereka ini di Sumatera juga muncul ulama-ulama yang mengajarkan akidah Ahlus Sunnah, mazhab Syafi'i, dan tariqat sufi yang belakangan disebut tariqah mu'tabarah. Ilmu-ilmu mereka itu dilanjutkan oleh Syekh Mudo Abdul Qadim. Beliau nama kecilnya Zainuddin. Saya baru dapat setelah buku ini selesai ditulis. Ini enggak pantas disebut buku, ya risalah kecil. Sebenarnya sudah ditasheh 2 kali, namun yang dicetak baru yang tasheh sekali. Yang mentasih langsung Abu Yazul Asfi, ya. Ditulis secepat mungkin. Jadi insya Allah nanti kita cetak lagi yang sudah ditasihnya.
Terima kasih kepada Bu Rina, Pak Ansori dan tim ya yang sudah nyetak semua. Syekh Muda Abdul Qadim yang bernama Zainuddin, beliau kemudian berguru lagi kepada seorang syekh yang baru pulang dari Madinah. Kalau tadi gurunya ahli qiraah namanya Syekh Abdul Rahman, ini juga namanya Syekh Abdul Rahman. Namanya Syekh Abdul Rahman Al-Khalidi As-Sammani. Lama di Madinah. Berguru kepada seorang syekh pengamal kitab solawat berjudul Dalailul Khairat. Pernah dengar? Kalau di Pulau Jawa, ini Bu ya, kalau di Pulau Jawa, di pesantren di kayak di Purworejo, di Magelang, di sampai Jawa Timur, Jawa Tengah, bahkan di Banten, di Jawa Barat, orang kalau mau mengamalkan dalail kitab solawat, itu puasa dulu. Atau sembari puasa. Tapi kalau di Sumatera Barat khususnya, agak horor kitab itu sekarang. Kalau ada orang meninggal baru baca kitab dalail. Akhirnya anak-anak kecil takut megang kitab itu. Takut bapaknya mati. Tapi dulu guru saya Al-Muqri, Abuya Syekh Dahnar baru meninggal. Beliau punya guru Syekh Abdul Malik. Beliau punya guru Syekh Abdul Malik dari Syekh Muhammad Arsyad, lalu Syekh Abdul Rahman yang memberikan gelar kepada Syekh Abdul Qadim. Apa kata beliau? Dulu kami baca dalail kalau ada orang sunatan, kalau ada orang hajatan, ada orang merayakan sesuatu, kami baca dalail. Itu kabar yang beliau sampaikan. Namun sayang hari ini anak-anak muda di sana sudah nggak tahu, ya. Tapi ketika saya belajar di Pulau Jawa, kiai-kiai Jawa kemudian menyadarkan kita kembali betapa dahsyatnya kitab ini. Kitab ini dapat ijazah Syekh Abdul Rahman di Madinah dari Syekh pemegang sanad kitab ini. Syekh Dalail namanya Sayyid Muhammad Amin bin Ahmad Ridwan Al-Madani. Beliau ini pemegang banyak thariqah. Barangkali kalau dihitung 40 thariqah mu'tabarah beliau pegang. Yang diturunkan kepada Syekh Abdul Rahman, thariqah Al-Muhammadiyah atau bernama As-Sammaniyah. Juga seorang Naqsyabandiyah, tapi yang diturunkan kepada beliau Sammaniyah. Beliau ini dapat dari Syekh namanya Syekh Abdul Ghani An-Naqsyabandi As-Sammani, dari Abid As-Sindi, dari Husain As-Sindi, dari pentaksis yang membaharui thariqah sufi di zamannya, ulama Madinah yang masyhur dengan nama Syekh Samman, atau yang disebut dalam kitab Muhammad ibn Abdul Karim As-Samman. Beliau menyebut thariqahnya At-Thariqah Al-Muhammadiyah. Namun karena hampir semua mursyid menyebut thariqahnya Al-Muhammadiyah, maka muridnya ngasih nama menyebutnya thariqah Syekh Saman. Ini berkembang di Betawi, makanya orang Betawi dulu ada namanya Ratib Saman. Masih ada di beberapa tempat. Ada juga di Palembang, saya masih dapat sanadnya. Ya. Ada juga di Palembang itu Abuya Syekh Zain Syukri. Ya, kalau nggak ada halangan tahun depan kita mau ke sana insya Allah. Ya, juga haul. Juga berkembang di daerah Banjar. Di Banjar Masya Allah sampai hari ini thariqat Sammaniyah, bahkan mujaddidnya, pembaharunya bernama Asy-Syaikh Al-Mujaddid Abah Guru Sukumpul, yang berkembang sampai ke beberapa wilayah di Kalimantan, bahkan sampai ke Sulawesi pun masih ada. Ada namanya Sammaniyah Khalwatiyah, ada Sammaniyah Taj Yusuf Al-Makassari, bahkan sampai ke Ambon, sampai ke wilayah pesisir di Papua, bahkan sampai di Bima, ya, dan beberapa wilayah yang mungkin kita sebutkan satu persatu. Nah, belakangan thariqah ini disebut thariqah Al-Mu'tabarah. Apa arti Mu'tabarah? Thariqat yang sanadnya bersambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa di sini kita tidak sebutkan sanad ke Nabi? Cukup ke imamnya. Ya, cukup ke imamnya. Dari imamnya sudah ketahuan pasti nyambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudariku yang bukan Allah,
Supaya lebih berkah kajian kita, maka kita bedah doa yang paling disukai oleh Syekh Abdul Qadim. Ya. Saya lebih suka menyebut Syekh Abdul Qadim dan menyembunyikan lafaz mudo, karena beliau gelar itu gelar waktu kecil. Ya. Kalau Syekh itu sempurna, kalau mudo ya berarti masih muda toh. Maka ketika saya tulis kitab Istikharah, kita tulis tanpa lafaz mudo, tapi di dalam muqaddimah kita tulis. Ya. Bismillahirrahmanirrahim, kita kirimkan Al-Fatihah untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para silsilah Thariqah Naqsyabandiyah, Thariqah Samaniyah, Qadiriyah, Khalwatiyah, Surawardiyah, Syaziliyah, dan semua mursyid-mursyid, masyayikh, dan juga yang mendorong penyemangat kita semua, Al-Habib Maulana Al-Habib Lutfi. Wabil khusus sahibul haul Syekh Abdul Qadim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillah. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Halaman 11, silakan dibuka ya. Ahabbul ad'iyah indahu. Dan ini sudah ada terjemahannya. Allahumma. Allahumma dalam bahasa Arab Allah. Ternyata al itu bukan bahasa Arab saja, tapi bahasa awalnya yang dipakai Sayyidina Adam menjadi akar dari bahasa Arab, akar jadi bahasa orang Yahudi sekarang, akar dari bahasa orang Suryania, Nabi Isa, itu namanya Aramaik. Al-Aramiyah. Bahasa apa? Al-Aramiyah. Mereka menyebut Allah itu dengan lafaz yang pendek. Il. Orang Arab gak ada baca el, bacanya il. Makanya Sayyidina Jibril, Mikail, malaikat apa lagi? Israfil, paling gak mau nyebut nama ini ya. Israel, itu nama-nama. Malaikat itu ada yang namanya pakai il, ada yang pakai un, ada yang pakai an. Macam-macam nama-nama malaikat. Itu mereka punya fam-fam sendiri. Jadi mereka juga punya marga-marga. Marga il, itu marga-marga tinggi. Itu malaikat-malaikat Eliyin. Malaikat-malaikat yang tugas-tugas kalau level negara itu level menteri-menteri. Atau tentara-tentara jenderal-jenderal. Bintang 1, 2, 3, 4 itu mereka. Bintang 4-nya Sayyidina Jibril. Jadi namanya pakai il. Ada macam-macam. Ada nama yang belum kita dengar, masyhur. Ya. Namun karena tidak semua nama malaikat diturunkan lewat Rasulullah namanya, maka kita pun terbatas pengetahuannya tentang nama-nama malaikat. Tapi dalam beberapa kitab disebut-sebut namanya. Ada Yahyail, ada yang pakai sin belakangnya, Kandias. Pernah dengar? Jadi ada malaikat yang berkhidmat membawa ayat dan menjaga orang yang baca ayat itu. Ayat kursi itu ada malaikatnya. Itu ayat kursi turun, puluhan ribu malaikat turun bawa dari Lauh Mahfuz dibawa ke sini. Berat itu. Makanya disebutkan dalam surat Al-Hasyr, "Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddi'a." Quran ini kalau diturunkan ke gunung hancur, tapi diturunkan ke Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak hancur sama sekali. Beliau hanya begini, begitu. Ketika ada turun berkeringat juga bukan main. Di musim dingin, pernah umroh di musim dingin? Belum pernah, mungkin belum pernah umroh sama sekali. Berdoalah, ya. Berdoa aja, maka kapan dikabul aja terserah Allah ya. Jangan tuntut Allah lah. Ya, Allah sudah tahu semua. Kita cukup bermanja-manja kepada Allah. Itu kata Sayyidatuna Aisyah.
Sayyidina Nabi SAW ketika turun wahyu Quran, musim dingin, itu orang balut semua. Beliau berkeringat, saking beratnya. Faham bagaimana kekuatan tubuh Nabi. Beliau lebih kuat daripada bukit gunung, lebih kuat dari bumi, lebih kuat dari langit. Lebih kuat tubuhnya. Bumi diturunkan ke lafaz Allah bergetar. Nabi Muhammad cuma gini, saik nafasnya, cuma begitu aja. Ya, pernah rep-repan nggak? Tahu rep-repan? Udah stres ya? Ini nyawa aku mau kemana? Itu bagi Nabi sedikit itu. Nggak ada apa-apanya rep-repan. Ya, ini buya-buya para kiai ini di samping saya, mursyid-mursyid. Beberapa murid dan beliau dulu waktu jadi murid. Kalau zikir Allah, satu masa kadang terasa berat. Kadang hilang, kadang melayang. Kalau kita melayang beneran ya, melayang pikiran, bener. Kalau beliau hilang, terasa nikmatnya. Tapi kenikmatan, kelezatan itu tidak bisa direncanakan.